Pernah kebayang dah jadi bagian dari sebuah momen bersejarah di pemerintahan Indonesia? Nah, sekarang ini kesempatannya. Ada transformasi besar-besaran yang lagi terjadi, dan ini bukan sekedar lowongan kerja biasa. Anggap aja ini panggilan buat kalian, para calon abdi negara, untuk ikut ngebangun masa depan. Oke, kita langsung ke intinya ya. Kalau kalian mau benar-benar lolos seleksi ini, kalian harus ngerti gambaran besarnya, bukan cuma detail pendaftarannya aja. Kenapa sih harus ada perubahan ini? Dan yang lebih penting, ngaruhnya apa buat kalian? Nah, ini dia perubahan utamanya. Kemenkumham yang kita kenal sekarang dipecah, melahirkan Kemenham yang baru yang lebih fokus. Artinya apa? Rekrutmen tahun 2026 ini bukan cuma buat ngisi kursi kosong loh, ini adalah bagian dari rencana besar nasional buat bikin birokrasi yang lebih satset, lebih transparan, dan pastinya lebih melayani. Udah siap? Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas semuanya. Mulai dari visi di balik perubahan ini, peluang emas apa aja yang ada buat kalian, panduan anti gagal buat daftar online, sampai apa aja yang nunggu kalian setelah neken tombol submit. Yuk, kita mulai! Kita mulai dari fondasinya dulu. Sebuah kementerian yang dibayangkan ulang. Nih, dengerin baik-baik. Kalau kalian paham kenapanya, ini yang bakal bikin kalian beda dari ribuan pelamar lain. Ini nunjukin kalau kalian itu bukan cuma pencari kerja, tapi calon problem solver. Jadi, apa sih yang bikin semua ini harus berubah? Jawabannya simple, kebutuhan yang mendesak banget. Pemerintah butuh transformasi digital. Nah, disitulah kalian yang melek teknologi punya peran. Mereka butuh reformasi sistemik. Disitulah para pemikir kritis seperti kalian dicari. Intinya, mereka butuh darah baru, talenta baru buat ngejar mimpi besar Indonesia Emas 2045. Dan talenta itu, ya kalian. Oke, cukup soal gambaran besarnya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling kalian tunggu-tunggu. Peluang karir 2026. Ada posisi apa aja sih yang kebuka buat kalian? Yuk kita intip bareng-bareng. Coba lihat angka ini. 500 posisi. Ini bukan rekrutmen kaleng-kaleng loh. Ini adalah komitmen serius dari pemerintah buat ngebangun kementerian baru ini dari nol. Dan mereka carinya para profesional terbaik lewat jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Atau yang kita kenal sebagai PPPK. Yuk kita bedah formasinya. Mereka butuh 24-2 analis SDM buat lulusan administrasi publik atau manajemen. Ada 82 kursi perencana buat kalian yang dari ekonomi sampai sains data. Nah ini yang paling seru. Ada lebih dari 100 posisi buat S1 semua jurusan. Dan 66 buat D3. Coba deh, di-pause dulu videonya, lihat baik-baik. Kira-kira nama kalian cocoknya di mana? Eits, sebelum semangat 45, pastiin dulu kalian memenuhi syarat-syarat dasar ini ya. Udah pasti WNI, umur antara 20-40 tahun. Nah, ini yang paling krusial buat PPPK. Wajib punya pengalaman kerja relevan minimal 2 tahun. Jadi, maaf banget, ini bukan buat teman-teman fresh graduate. IPK minimal 2,75 dan tentunya harus bersih dari urusan politik praktis. Oke, sekarang kita masuk ke arena teknis yang kadang bikin pusing, portal SSCASN. Kelihatannya ribet ya. Tenang, saya bakal tuntun kalian langkah demi langkah, biar semuanya terasa gampang. Ini tolong dicatat baik-baik, penting banget. Satu-satunya, saya ulangi ya, satu-satunya gerbang resmi pendaftaran itu cuma di sscasn.bkn.go.id. Simpan alamat ini, kalau perlu ketik manual di browser. Jangan pernah, sekali-kali, klik link dari grup WhatsApp atau email aneh-aneh. Serius, penipuan tuh banyak banget, dan yang resmi cuma di sini, titik. Prosesnya simple kok, cuma ada 5 langkah. Pertama, bikin akun baru. Ingat, akun tahun lalu itu udah hangus, gak bisa dipakai lagi. Kedua, isi biodata. Harus super teliti. Nama jangan sampai beda 1 huruf pun sama KTP. Ketiga, pilih seleksi PPPK dan formasi incaran kalian. Keempat, upload dokumen. Dan yang terakhir, ini momen penentuan. Cek ulang semuanya sebelum klik finalisasi. Kenapa? Karena nggak ada tombol undo. Nah, ini dia nih pro tips dari yang udah berpengalaman. Jangan nekat daftar pakai HP ya, mending pakai laptop atau PC dengan koneksi internet yang stabil. Terus, sebelum mulai, bersihin dulu browser kalian. Dan saya nggak bisa lebih nekenin lagi soal ini. Tombol akhiri pendaftaran itu ibarat tombol peluncuran rudal. Sekali pencet, udah game over, nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi please tarik napas dalam-dalam, cek lagi, baru klik. Lanjut, sekarang kita masuk ke panduan bagaimana berikutnya. Bagian 4, daftar periksa dokumen. Percaya deh, persiapan dokumen yang rapi itu udah setengah dari kemenangan. Yuk, kita pastiin semuanya lengkap dan benar. Nah, slide ini anggap aja contekan utama kalian. Perhatiin detail-detail kecilnya. Format file, ukuran maksimal, ektp sama foto harus JPG di bawah 200 KB. Yang lain formatnya PDF maksimal 1 MB.
Ingat, yang di-scan itu dokumen asli bukan fotokopian. Dan ini nih, yang sering banget bikin orang gagal. SKL atau surat keterangan lulus itu nggak berlaku. Dan sekarang wajib hukumnya pakai e-meterai. Nah, apa sih e-meterai itu? Jadi e-meterai itu apa sih? Gampangnya, ini meterai versi digital yang sah secara hukum. Kalian nggak bisa lagi pakai meterai tempel biasa terus di-scan ya. Kalau nekat begitu, dijamin langsung gugur, auto gugur. Kalian harus beli dan gubuhin meterainya secara digital lewat portal resminya. Ini kelihatannya sepele, tapi salah di sini artinya langsung didiskualifikasi. Sayang banget kan? Akhirnya, kita sampai di bagian terakhir. Anggaplah kalian udah berhasil submit aplikasi dengan lancar. Terus ngapain? Eits, perjuangan belum selesai. Yuk kita lihat roadmap perjalanan kalian setelah ini. Ini dia, tanggal-tanggal yang wajib kalian lingkarin pakai spidol merah di kalender. Pendaftaran dari 7 sampai 23 Januari. Terus, momen deg-degan pertama, pengumuman administrasi tanggal 30 Januari. Kalau lolos, siap-siap tempur buat tes kompetensi di akhir Maret. Dan Judgment Day-nya, hari penentuan, itu 11 April. Wajib dicatat semua tanggal ini. Nah, ini informasi penting banget yang sering banget bikin salah kaprah. Untuk rekrutmen PPPK yang ini, lupain yang namanya tes fisik. Nggak ada lari-lari, nggak ada push-up. Itu buat jalur CPNS di formasi-formasi tertentu. Seleksi kalian kali ini murni adu otak dan kompetensi di depan komputer. Jadi, energinya fokusin buat belajar ya, bukan buat latihan di lapangan. Jadi, setelah kalian daftar, ada 3 gerbang lagi yang harus dilewatin. Gerbang pertama itu seleksi administrasi, di mana semua berkas kalian dicek satu-satu. Ini tahap do or die. Lolos, lanjut ke gerbang 2, seleksi kompetensi pakai sistem CAT. Dan gerbang terakhir, bisa jadi ada seleksi kompetensi tambahan, tergantung formasi yang kalian pilih. Oke, sebelum kita tutup, yuk kita tarik napas sejenak. Semua keribetan teknis tadi, semua dokumen yang kalian siapin dengan pusing-pusing, itu semua muaranya cuma ke satu hal, sebuah kesempatan. Dan ini bukan cuma kesempatan dapat kerjaan, tapi kesempatan buat jadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Dan inilah tujuan akhirnya, langsung dari visi kementeriannya. Terwujudnya penegakan hukum dan pelayanan yang berintegritas, berkeadilan menuju Indonesia Emas 2045. Ini bukan cuma tulisan bagus buat dipajang di dinding kantor loh, ini bakal jadi misi kalian sehari-hari kalau terpilih nanti. Setiap file yang kalian proses, setiap layanan yang kalian berikan, itu semua adalah bagian dari visi raksasa ini. Jadi, sekarang pertanyaannya saya balikin lagi ke kalian. Kalian udah lihat visinya, udah tahu peluangnya, dan udah ngerti jalannya. Pertanyaannya sekarang, siap nggak ngambil tantangan ini? Siap nggak jadi bagian dari masa depan Indonesia? Semua keputusan ada di tangan kalian. Semoga pembahasan kita kali ini ngebantu, dan semoga sukses ya!